Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang. Baiklah, untuk pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi penelitian kuantitatif terkait kesimpulan, saran, implikasi, dan rekomendasi. Yang mana di sini saya akan menjelaskan pada poin pertama itu membedakan antara pengertian kesimpulan, saran, implikasi, dan rekomendasi. Kemudian, menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat kesimpulan, saran, implikasi, dan rekomendasi. Yang ketiga, membuat sebuah contoh kesimpulan, saran, implikasi, dan rekomendasi dari sebuah jenis penelitian. Baik, untuk poin pertama yaitu adalah kesimpulan. Kesimpulan menurut KBB, Kamus Besar Bahasa Indonesia, keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif atau deduktif, yang mana dalam pembuatan kesimpulan ini ada hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, isi dalam kesimpulan harus berupa analisis dari kebijakan pustaka dan juga interpretasi dari tema yang telah diangkat, bisa berupa implikasi dan bisa juga berupa inferensi. Yang kedua, isi dalam kesimpulan sebaiknya mengandung saran yang ditujukan untuk pembaca. Kemudian, kesimpulan tersebut sebaiknya dibuat dengan menjelaskan secara singkat isi dari karya ilmiah yang telah dijelaskan pada sebelumnya. Yang selanjutnya adalah membuat kesimpulan karya tulis ilmiah. Hindari menyimpulkan materi yang tidak diulas dalam pembahasan. Selanjutnya adalah saran. Saran merupakan suatu bagian bab penutup dalam laporan karya tulis ilmiah seperti makalah. Bagian yang satu ini dapat kamu temukan di sebuah akhir paragraf dengan diawali dengan serangkaian contoh kesimpulan dari awal hingga akhir. Saran yang baik. Yang pertama, jumlah kata dalam penulisan sebuah karya tulis. Penulisan bagian saran dibatasi dengan jumlah minimal karakter. Hal ini dilakukan guna kesetaraan antara kesimpulan yang disampaikan. Adapun beberapa batasan saran yang baik yakni tidak melebihi dari 200 kata. Yang kedua, memberikan kata harapan. Penulisan saran dalam karya tulis juga harus memberikan harapan kepada pembaca dengan bentuk kata-kata yang menarik, contohnya seperti penggunaan oleh karena itulah atau penggunaan kata harapan O-nya dari penulisan ini dan lain sebagainya. Yang ketiga, memberikan rekomendasi terakhir. Dalam penulisan saran yang baik juga harus memberikan rekomendasi berupa penelitian lebih lanjut mengenai metode yang dipergunakan. Selanjutnya adalah implikasi. Menurut Silalahi, implikasi adalah akibat yang ditimbulkan dari adanya penerapan suatu program atau kebijakan yang dapat bersifat baik atau tidak terhadap pihak-pihak yang menjadi saran pelaksanaan program atau kebijakan tersebut. Yang pertama adalah implikasi teoritis. Pada bagian ini, peneliti menyajikan gambar lengkap mengenai implikasi teoritikal dari penelitian. Bagian ini bertujuan untuk meyakinkan penguji pada mengenai kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dalam teori-teori yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian, tetapi juga implikasinya bagi teori-teori yang relevan dengan bidang kajian utama yang disajikan dalam model teoritis. Yang selanjutnya adalah implikasi manajerial. Implikasi manajerial yaitu mengulas atau membahas tentang kesimpulan atau hasil akhir penelitian. Tentunya kesimpulan tersebut diperoleh berdasarkan atas kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalam metode penelitian. Yang ketiga adalah implikasi metodologi. Bagian ini bersifat opsional dan menyajikan refleksi penulis mengenai metodologi yang digunakan dalam penelitiannya. Misalnya, pada bagian ini dapat disajikan penjelasan mengenai bagian-bagian metode penelitian, mana yang telah dilakukan dengan sangat baik dan bagian mana yang relatif sulit dilakukan dengan sangat baik dan bagian mana yang relatif sulit, serta prosedur mana yang telah dikembangkan untuk mengatasi sebagai kesulitan itu yang sebetulnya tidak digambarkan sebelumnya dalam literatur mengenai metode penelitian. Yang selanjutnya adalah implikasi logika matematika. Kata implikasi selain sering dipergunakan dalam jenis kajian ilmiah maupun dalam sebuah penelitian, umum juga dipergunakan dalam kajian ilmu matematika. Hal ini disebut sebagai implikasi matematika. Kata implikasi dalam matematika memiliki arti sebagai pernyataan yang berarti majemuk serta sering ditampilkan dalam kata jika atau maka.
Yang selanjutnya adalah implikasi dalam kepemimpinan. Banyak hal yang perlu diperhatikan dalam sebuah kepemimpinan. Seorang pemimpin tentunya harus memiliki sikap-sikap yang berkualitas untuk kemajuan organisasi maupun perusahaannya. Selain harus bertanggung jawab, seorang pemimpin harus memiliki sifat dan sikap seperti seorang leader yang memiliki tujuan serta visi yang jelas. Yang keenam adalah implikasi etika. Hal ini berkaitan dengan kebiasaan yang dilakukan. Tentunya etika telah diajarkan sejak usia dini, kemudian berlanjut untuk selalu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali jenis dan etika di masyarakat. Selanjutnya adalah implikasi budaya. Menerima dan mempelajari kebudayaan dari negara lain adalah salah satu bentuk sikap yang positif. Intinya adalah tidak perlu menutup diri dan selalu terbuka dengan perubahan dan perbedaan. Yang selanjutnya adalah implikasi globalisasi. Implikasi ini sering diartikan sebagai sebuah akibat atau efek ketika fenomena globalisasi telah terjadi di sebuah wilayah atau negara. Implikasi globalisasi ini tidak hanya terbatas pada definisi produk atau barang saja, namun dapat pula berupa bahasa, teknologi, pendidikan, budaya, kebiasaan atau habitat, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah rekomendasi, yang mana rekomendasi ini berasal dari dari istilah bahasa Inggris recommendation, yang artinya pujian atau pengajuan pendapat sebagai pujian atas kebaikannya. Dalam penelitian, istilah rekomendasi sering dialihgantikan dengan saran-saran. Secara selintas memang kedua istilah tersebut dapat digunakan bergantian. Tetapi setelah memahami betul makna yang terkandung dalam masing-masing istilah, tentunya penggunaan secara tepat akan lebih banyak di masyarakat. Mengapa harus ada rekomendasi? Di mana evaluasi program dimaksudkan sebagai upaya untuk memperoleh informasi sehubungan dengan dijalankan suatu kebijakan atau program. Hasil dari evaluasi diharapkan berupa saran-saran bagi dikeluarkannya kebijakan lanjutan apabila sudah diperoleh informasi yang dikumpulkan, agar menjadi jelas arah kebijakan yang harus dilakukan oleh para pengambil keputusan. Perlu diubah menjadi suatu rumusan rekomendasi dengan pengertian yang sudah dijelaskan. Adapun contoh kesimpulan dan saran, di mana di sini diambil dari skripsi tinjauan hukum Islam terhadap jual beli air nira yang diimplementasikan di Nagari Andale Baroh Buki, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar. Untuk kesimpulan, di mana dijelaskan asal mula dari segala jenis makanan atau minuman adalah mubah, seperti air nira yang pada awalnya dihukumi mubah atau boleh. Namun setelah terjadinya proses pendiaman lebih dari 10 jam dan secara umum ia dapat memabukkan. Air nira yang difermentasikan tergolong kepada khamar karena menghasilkan kadar alkohol besar dari 1%. Secara hukum syara, segala sesuatu yang dapat menyebabkan mabuk adalah tergolong khamar. Adapun khamar dalam hukum syara adalah haram, sehingga terlarang untuk diperjualbelikan. Jadi dari penjelasan tersebut bisa dilihat bahwa hukum jual beli air nira yang difermentasikan di Nagari Andale Baroh Buki, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar merupakan jual beli yang tidak sah karena tidak memenuhi syarat sah dalam jual beli, yaitu dari segi benda dan diperjualbelikan, bertentangan dengan hukum-hukum syara yang merupakan jual beli yang terlarang. Yang selanjutnya adalah saran-saran. Yang pertama, kepada masyarakat pada umumnya dan khususnya para pedagang diharapkan hendaknya mengetahui cara-cara bermuamalah yang sesuai menurut hukum Islam, khususnya dalam bermasalah jual beli itu sendiri. Yang kedua adalah diharapkan kepada para tokoh masyarakat dapat menyampaikan pengetahuan kebijakan-kebijakannya dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk memahami hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat. Yang ketiga, diharapkan kepada ulama-ulama yang ada dapat menyampaikan pengetahuan tentang jual beli yang sesuai dengan syariat Islam, supaya masyarakat dapat mengetahui tentang jual beli yang sesuai dengan syariat Islam tersebut. Yang keempat, diharapkan kepada generasi muda untuk giat dalam mencari ilmu, baik ilmu umum maupun ilmu agama, agar tidak ada lagi nantinya kesalahpahaman generasi muda terhadap permasalahan-permasalahan kontemporer yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.